Sulawesi Barat menjadi provinsi ke-33 di Indonesia yang berdiri pada tanggal 5 Oktober 2004 dengan ibu kota provinsi berada di Kabupaten Mamuju. Suatu tantangan dalam mendukung proses pembangunan provinsi baru, pada tahun 2006, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mamuju hadir sebagai kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang mengemban tugas sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah serta menjalankan tugas perbendaharaan khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai salah satu KPPN tipe A1 provinsi, pada tahun 2021 KPPN Mamuju melayani 178 satuan kerja yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kabupaten Pasangkayu dengan paguyudipa yang dikelola sebesar Rp4.5.472.712.000. Dalam rangka menciptakan iklim kerja yang profesional, KPPN Mamuju mempunyai visi dan misi. Visi KPPN Mamuju adalah menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia. Sedangkan misi KPPN Mamuju adalah sebagai berikut. Dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai kuasa bendahara umum negara di daerah, KPPN Mamuju didukung oleh 23 pegawai yang bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Selain didukung oleh SDM yang handal dan kompeten, KPPN Mamuju juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai guna menjamin kenyamanan pegawai dan kelancaran layanan kepada mitra kerja. Dalam upaya membangun WBBM pada tahun 2021, KPPN Mamuju secara konsisten melanjutkan berbagai kegiatan pada saat WBK dan terus menambah kegiatan dalam rangka WBBM. Kegiatan tersebut antara lain gugus kendali mutu dan kegiatan capacity building yang dilaksanakan secara rutin sebagai upaya membangun sinergi antar pegawai serta meningkatkan kualitas SDM pegawai KPPN Mamuju. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, KPPN Mamuju selalu berpedoman pada standar operasional prosedur serta indikator kinerja utama sebagai upaya akuntabilitas. Selain itu, upaya KPPN Mamuju dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik diwujudkan melalui adanya berbagai media sosial KPPN Mamuju yang dapat diakses oleh mitra kerja KPPN maupun masyarakat umum. Untuk memastikan tata laksana organisasi yang baik, KPPN Mamuju juga melaksanakan kegiatan dialog kinerja organisasi, internalisasi budaya kerja, melaksanakan pemilihan pegawai dan PPN-PN terbaik, kegiatan capacity building, maupun sharing session bertajuk kegiatan morning call yang dilaksanakan setiap Kamis pagi. Sepanjang tahun 2021, KPPN Mamuju telah melahirkan berbagai inovasi layanan dan beberapa di antaranya telah direplikasi oleh satuan kerja yang lain. Inovasi unggulan yang telah direplikasi tersebut yaitu MON GI 178 sebagai monitoring penyampaian gaji induk satuan kerja dan Marasa 21 sebagai monitoring anggaran dan penyaluran dana desa. Selain itu, beberapa inovasi unggulan KPPN Mamuju di antaranya Rindu VA 178 sebagai sarana panduan migrasi rekening virtual satuan kerja. Validasi 178 sebagai monitoring durasi penerbitan SP2D. Mumpuni 178 sebagai monitoring ketepatan data debitur UMI. Panada BOS sebagai sarana informasi penyaluran dana BOS. Dan Dr. PK 178 sebagai sarana penyimpanan dokumen pengelolaan kinerja secara terpadu. KPPN Mamuju akan terus menghadirkan layanan terbaik di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bersama-sama kita care, cepat, akuntabel, responsif, dan edukatif.
KPPN Mamuju, menjaga pundi, mengawal negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para pemirsa TVRI Sulawesi Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Tendrulang bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Malabi edisi hari ini tanggal 28 Desember 2021. Dan senang sekali nih pemirsa karena di studio hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Indarto selaku Kepala KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A1 Mamuju. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Tenti. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Tenti. Sehat Pak ya, Alhamdulillah. Iya, dan pemirsa tema yang kita bahas nih bersama Pak Indarto ini menarik sekali terkait dengan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2022. Dan ini kita tahu nih Pak bersama dan juga pemirsa yang ada di rumah bahwa seperti penyampaian Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia Bu Sri Mulyani yang menjelaskan bahwa memang saat ini pemulihan ekonomi global maupun domestik kita itu belum merata dan juga masih berada pada ketidakpastian. Dan ini sebagai masyarakat dan juga pemerintah daerah harus memikirkan apa yang harus kita lakukan sebagai strategi dalam pelaksanaan anggaran yang akan datang, termasuk pelaksanaan anggaran 2022 yang insya Allah akan beberapa hari lagi kita sudah masuk ini Pak. Dan tentunya ini sangat expert karena Pak Indarto selaku Kepala KPPN akan menjelaskan kepada kita semua tentang apa saja sih sebenarnya strategi yang memang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran di tahun 2022 nanti. Iya, tapi sebelumnya tadi kita sudah melihat nih Pak, bagaimana profil KPPN, pernah berkantor di gedung keuangan juga, kemudian saat ini sudah pindah kantor, ini karena ada gempa dan lain-lain tentunya Pak. Ya. Tapi saya sebenarnya penasaran sih Pak tentang tipe KPPN Mamuju ini ada yang dimaksud dengan tipe A1. Sebelumnya apa sih sebenarnya tipe A1 itu Pak, atau ada tipe-tipe lainnya dan seperti apa? Oke Mbak Tenti, jadi terima kasih Mbak Tenti untuk pengetahuan masyarakat ya Mbak Tenti bahwa KPPN itu terdiri dari dua tipe sebenarnya. Tipenya untuk tipe pertama yaitu A1, yang kedua adalah tipe A2. Kenapa bagaimana membedakan kedua tipe ini? Tipe A1 adalah KPPN yang mempunyai wilayah kerja dan pengelolaan pagu yang dirasa cukup besar gitu ya. Cukup besar, kemudian juga wilayah kerjanya lebih banyak, lebih luas gitu. Kemudian yang tipe A2 itu KPPN yang mempunyai pengelolaan pagu yang lebih kecil, kemudian satuan kerja yang dilayani juga lebih kecil, kemudian biasanya juga pemda yang dilayani juga lebih sedikit. Nah, sebagai gambaran saja, biasanya untuk tipe A1 itu satuan kerja yang dilayani biasanya di atas 100 satuan kerja. Gitu. Kalau di bawah 100 satuan kerja itu biasanya akan menjadi tipe A2. Itu karena tentunya bobot daripada masing-masing KPPN ini menentukan tipe KPPN itu. Kemudian kan ada tipe A1 provinsi, ada tipe A1 non provinsi. Jadi ada beberapa kabupaten yang walaupun dia di non provinsi tetapi mempunyai satker yang dilayani lebih banyak, gitu. Itu kemudian diberikan tipe A1 tapi dia non provinsi seperti itu, Pak. Jadi memang pertanyaan awamnya sebenarnya KPPN ini tidak menduduki semua kabupaten, Pak ya? Betul, Bu, Mbak Tanti, betul. Jadi KPPN ini memang tidak di semua kabupaten. Sekitar ada 170-an lebih KPPN di seluruh Indonesia. Dan tidak semua kabupaten ada. Dan ada beberapa kota itu yang memiliki lebih dari satu kabupaten, KPPN. Gitu. Satu kantor? Iya, satu kantor KPPN di satu kota yang sama. Tergantung pada jumlah dana yang dikelola dan jumlah stakeholder yang dilayani. Gitu. Ada beberapa kota itu yang kota-kota besar itu memiliki lebih dari satu KPPN. Gitu.
Malah kalau Jakarta itu ada sampai 10 KPPN. Wah, iya. Itu yang paling banyak berarti Paling banyak Pak, ya? Jakarta ya. Iya, Jakarta itu paling banyak. Kalau di lain Jakarta itu biasanya kalau kota-kota besar ada 2 KPPN saja yang untuk kota-kota seperti Medan, kemudian Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, itu ada 2 KPPN di dalam satu kota yang sama, gitu. Dan semua ini berkoordinasi di wilayah masing-masing atau seperti apa, Pak? Jadi untuk koordinasinya di kami dari KPPN ini merupakan instansi vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan instansi vertikalnya adalah yang pertama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Itu di masing-masing provinsi ada 1 kanwil. Jadi ada 34 kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Masing-masing kanwil ini akan membawahi KPPN yang ada di provinsi masing-masing. Jadi seperti itu, hierarkisnya KPPN, kemudian kanwil, kemudian sampai ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baru ke Kementerian Keuangan, seperti itu, Mbak Henry. Iya, jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya semakin banyak satker di satu daerah, maka KPPN juga menentukan berapa jumlah kantor yang ada di daerah itu. Betul. Iya, dan ini pasti banyak sekali nih pemirsa yang di rumah juga penasaran KPPN sebenarnya tugas utamanya apa sih sebenarnya? Nah, sedikit saja Pak gambarannya. Baik Pak. Jadi kadang-kadang teman-teman masyarakat itu masih ada yang keliru ya di dalam KPPN ini. KPPN itu kadang-kadang dipanjangkan sama teman-teman masyarakat umum, kadang-kadang karena nggak paham KPPN dikira kantor pelayanan pajak negara, padahal bukan seperti itu. Bukan pajak, bukan pajak. Jadi kami adalah kantor pelayanan perbendaharaan negara. Nah, jadi memang kami bersaudara dengan KPP ya. KPP kalau pajak itu nggak ada N-nya, kami ada N-nya. Jadi seperti halnya dengan namanya perbendaharaan, berarti kami adalah wakil dari bendahara umum negara di daerah. Jadi kami yang mengelola uang negara yang ada di daerah. Gitu. Jadi di sini tugas utamanya adalah menyalurkan dana APBN kepada satuan kerja yang memiliki DIPA. Nah, seperti itu. Itu tugas utama kami. Yang kedua, kami adalah juga harus melakukan penyusunan laporan keuangan wasabun di daerah. Itu juga kami melakukan rekonsiliasi dengan teman-teman satuan kerja di dalam rangka menyusun laporan keuangan tingkat pusat. Jadi kalau Mbak Tantri biasanya atau teman-teman semuanya tahu ada LKPP ya, laporan keuangan pemerintah pusat. Itu adalah disusun dari masing-masing dari daerah-daerah ini. Satker-satker naik, kemudian dari satker naik ke wilayahnya, wilayah satker naik lagi sampai ke kementerian. Kemudian digabung dengan dari kami, dari BUN. Nah, kami yang punya uang juga ada laporannya, naik dari KPPN ke Kanwil, kemudian ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Keduanya ini digabungkan menjadi LKPP. Nah, itu yang untuk laporan keuangan. Tapi secara umum kami mempunyai tugas utama itu adalah sebagai bendahara umum negara menyalurkan dana dari kas negara ke stakeholder yang mempunyai hak untuk menerima uang tersebut. Gitu. Jadi macam-macam ya. Ada kami menyalurkan untuk kegiatan-kegiatan biasa, untuk proyek gitu ya, untuk membayar gaji gitu ya, untuk membayar honor, untuk kemudian kalau ada bantuan sosial kepada masyarakat, nah itu juga kami melalui kami salurkan kepada masing-masing penerima yang berhak, seperti itu Mbak Tantri. Termasuk pengembalian ke kas negara juga ditangani oleh KPPN, Pak? Ya, kami juga menatausahakan penerimaan negara juga. Jadi kalau ada setoran-setoran pajak, ya, setoran pajak atau PNBP, penerimaan negara bukan pajak, itu juga akan ditatausahakan oleh KPPN. Tetapi kalau untuk setoran-setoran ini untuk sekarang ini ditatausahakan oleh KPPN penerimaan di Jakarta. Seluruh setoran itu akan ditatausahakan oleh KPPN penerimaan Jakarta. Tapi kami di daerah bisa mengakses penerimaan-penerimaan yang ada di lokal masing-masing. Seperti itu.
Iya, dan ini saya juga membaca Pak, salah satu kebijakan mutu KPPN Mamuju itu tentang KPPN Mamuju Care. Ya, dan itu memang mencerminkan bagaimana KPPN Mamuju ini mampu memberikan pelayanan maksimal kepada stakeholders. Nah, apakah memang pelayanannya khusus stakeholders ataupun masyarakat umum bisa mengakses atau seperti apa sih Pak? Atau khusus saja satker-satker instansi vertikal yang dapat mengakses? Ya, jadi KPPN ini stakeholder, yang dimaksud stakeholder kami ini adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan KPPN. Jadi masyarakat umum pun juga kalau mempunyai kepentingan dengan KPPN bisa kami layani. Ya, contohnya itu umpamanya ada dari teman-teman ya, ada kemudian melakukan setoran penerimaan negara, gitu ya. Menginginkan adanya konfirmasi apakah setoran saya itu sudah masuk ke kas negara belum sih? Ya. Atau umpamanya Mbak Tanti ragu-ragu kemarin habis kasih ke bendaranya, kemana bendara di setor ke kas negara ya, nggak tahu apakah itu benar di setor sampai kayak sih ya. Nanti kan di bawah sama bendara ya, mamanya seperti itu bisa dikonfirmasi ke kami, masyarakat sudah seperti itu. Tetapi memang kalau layanan utamanya satker ya, satuan kerja, kemudian juga kami juga melakukan pelayanan kepada pemerintah daerah juga, pemerintah daerah dalam rangka penyaluran dana alokasi khusus fisik ya, sama penyaluran dana BOS ke sekolah-sekolah seperti itu. Ya, melalui KPPN juga. Melalui KPPN. Gitu. Dan memang kita tahu nih Pak, bukan hanya KPPN yang merasakan dampak pandemi COVID-19. Apa sih sebenarnya yang paling dirasakan KPPN Mamuju selama pandemi COVID-19 ini, termasuk dalam pemberian pelayanan kepada stakeholders ataupun masyarakat umum? Ya. Sebenarnya ada dampak positif, ada dampak negatif ya dari apa namanya adanya COVID ini ya. Nah, tentunya juga kalau dampak negatifnya jelas kita harus membatasi diri untuk melakukan interaksi dengan teman-teman yang kita layani, sehingga kita harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat ya untuk datang ke KPPN gitu ya. Tapi ada dampak positif juga di dalam COVID ini. Ternyata adanya COVID ini melahirkan new normal ya, new normal artinya kegiatan yang baru. Jadi sekarang ini di KPPN yang dulunya menyampaikan SPM secara antri fisik ya, datang ke KPPN bawa SPM secara fisik, kemudian teman-teman antri dari stakeholder gitu ya. Nah, sekarang cukup dengan menggunakan aplikasi saja, online yang bisa diakses di mana saja, sehingga teman-teman bisa melakukan transaksi itu lebih mudah dan lebih cepat. Kami pun juga lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan pelayanan seperti itu Mbak. Jadi ya ada dampak negatif, ada positifnya ternyata bagus juga gitu ya. Jadi kita lebih bisa memanfaatkan teknologi sebenarnya Pak. Ya, era digitalisasi ini memang membuat kita harus selalu berkembang ya. Iya. Dan memang sebelum kita bahas nih Pak, sebenarnya kan kita akan bahas tentang strategi pelaksanaan anggaran 2022. Tapi kita tentunya pemirsa di rumah juga ingin mengetahui gambaran secara umum bagaimana pelaksanaan untuk anggaran tahun sebelumnya Pak, atau tahun ini yang akan berakhir. Oke. Gambaran umum untuk tahun anggaran 2021, alhamdulillah kita sudah menginjak ke akhir tahun ya Mbak ya. Menginjak ke akhir tahun. Untuk Provinsi Sulawesi Barat ini, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun ini sudah mencapai kurang lebih 95%. Ya, artinya kami di Sulawesi Barat ini dari baik KPPN Mamuju maupun KPPN Majene sudah melampaui target nasional. Jadi target nasional itu ditentukan bahwa untuk setiap kali realisasi anggaran per tahun itu ditargetkan 90%. Tentunya ini juga sangat berhubungan dengan pemulihan ekonomi yang semakin baik ya. Kita harapkan dengan realisasi yang lebih banyak, lebih bagus, pemulihan ekonomi juga lebih bagus. Nah, untuk 2021, alhamdulillah sampai 95%. Gitu. Dan itu sebenarnya sudah sangat maksimal Pak ya, karena sudah mempengaruhi atau melewati target nasional. Dan satu juga nih Pak, bahwa kita tahu nih di awal tahun ini kita dilanda gempa bumi dan semua itu bukan hanya instansi pemerintah yang merasakan, semua elemen masyarakat merasakan dampak yang luar biasa. Terus apa sih dampak yang mungkin menurut Bapak signifikan terhadap penyerapan anggaran di tahun 2021 ini? Ya, tentunya gempa bumi ini juga memberikan dampak yang sangat signifikan ya di penyerapan anggaran ini.
salah satunya adalah keterlambatan dari teman-teman dari satuan kerja di dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Betul, betul. Tentunya dengan adanya kemarin gempa, mereka bersibuk dengan mempersiapkan diri untuk kembali recovery dari gempa, sehingga pengadaan barang dan jasa ini agak molor, Lambat agak jadinya Pak mundur ya. agak mundur. Nah ini tapi alhamdulillah sampai dengan kemarin ya bisa dikejar. Artinya memang efeknya sangat dirasakan sekali, baik dari sisi penyerapan untuk teman-teman satuan kerja maupun dari teman-teman dari Pemda untuk menyerap yang ada fisik dan lain sebagainya. Ini memang sangat menjadi kendala dari teman-teman untuk melakukan recovery ini. Dan untuk kemarin adanya gempa ini juga ada beberapa alokasi anggaran yang memang dikhususkan untuk penanganan gempa. Jadi tahun kemarin itu ada tambahan anggaran di tengah-tengah tahun untuk recovery gempa. Triwulan kedua berarti Pak ya? Iya, nah, semester kedua itu ada tambahan yang cukup signifikan untuk penanganan gempa itu. Tetapi ya kami berkoordinasi secara aktif dengan teman-teman Satker untuk bagaimana semua kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, seperti itu. Dan ini juga tentunya sangat berpengaruh pada belanja modal. Betul. Karena saya melihat laporan dari Bank Indonesia Sulawesi Barat itu ada perubahan di triwulan pertama pasca gempa, belanja modal itu naik cukup signifikan Pak. Tapi nanti kita akan bahas lagi nih Pak. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI Sulawesi Barat dimanapun Anda berada, karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Bagaimana ini, Dik? Muka saya itu aktivitas tak seperti dulu. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Sabar. Jangan terlalu dipikirkan. Ini adalah ujian. Ayo kita pulang. Hai tuanku, apa permintaan akan kukabulkan. Saya sudah tahu permintaanmu. Rajin cuci tangan. Selalu pakai masker. Jaga jarak. Perkuat imun. Gampang kan tuan? Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Budaya warisan leluhur yang masih terjaga hingga kini.
tak lekang di gerut zaman. Ia tak sekedar lekuk sejarah, ia hadir sebagai filosofi hidup orang Mandar di setiap sosoknya. Di dalamnya mengandung budaya, seni, dan mistis bercampur menjadi satu. Mari lestarikan budaya asli Sulawesi Barat. Terima kasih pemirsa TVRI masih bersama kami di program Bincang Malabi hari ini. Dan saya masih bersama dengan Kepala KPPN Mamuju ya, Bapak Indarto. Ini pembahasan kita menarik sekali nih Pak, terkait dengan strategi, langkah-langkah strategi pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Nah kita sudah masuk nih pembahasannya Pak. Untuk jumlah pagu anggaran kita kan ada 3.111 sekian miliar ya. Pak. Itu alokasinya apa saja Pak? Oh baik. Jadi untuk alokasi anggaran Kementerian Negara Lembaga di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3.111 miliar ya. Itu terdiri dari yang pertama adalah alokasi untuk belanja pegawai. Belanja pegawai ya, itu pasti, ya, Pak. Ya untuk membayar gaji gitu ya. Gaji teman-teman semuanya pengelola semua baik dari ASN maupun teman-teman polisian, tentara gitu ya, semua gajinya ada di belanja pegawai sekitar 1.072 miliar ya. Kemudian yang kedua adalah belanja barang ya. Belanja barang itu digunakan untuk membeli barang-barang operasional kegiatan dari teman-teman semua satuan kerja gitu ya. Jadi kalau mamanya ada beli pulpen gitu ya, beli buku gitu ya, yang jumlahnya itu di bawah 1 juta atau nilainya di bawah 1 juta dan digunakan untuk kurang dari 1 tahun. Nah, jadi masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, nilainya di bawah 1 juta. Itu namanya belanja barang. Contohnya ya tadi pulpen atau buku, atau memang nilainya di atas 1 juta tetapi cuman digunakan di dalam satu masa manfaatnya cuma 1 tahun, kurang dari 1 tahun gitu ya. Nah, contohnya bikin spanduk yang besar gitu ya. Nah, spanduk yang besar yang harganya di atas 1 juta. Tetapi spanduknya itu langsung nggak pakai lagi. Nah, itu bisa untuk belanja barang gitu ya. Nah, gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah belanja modal. Itu 952 miliar gitu ya. 952 miliar. Kemudian yang terakhir adalah belanja bantuan sosial. Ada belanja bantuan sosial nanti yang akan digunakan untuk pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat gitu ya. Itu seperti itu Mbak. Jadi pembagiannya ada 4 itu tadi. Ada untuk 4 di wilayah alokasi ya, Pak. Betul. Dan untuk tahun 2022 ini Pak, anggarannya sendiri lebih besar kemana? Lebih besar ke belanja pegawai Pak. Oh pasti belanja ya. Pasti ya, karena belanja pegawai kami hampir mirip-mirip saja sih. Iya. Belanja pegawai itu 1.072 miliar, belanja barang 1.083 miliar, kemudian belanja modal sebesar 952 miliar. Ini untuk posisi alokasi anggaran di awal tahun ini ya. Iya. Karena nanti kan dengan adanya dinamika ke depan ada kemungkinan juga ada perubahan-perubahan di tengah-tengah perjalanan pelaksanaan APBN ini. Gitu. Ya, dan ya. itu akan kita bahas nih Pak. Ya. Apa sih sebenarnya yang bisa merubah anggaran itu atau seperti apa? Tapi tahan dulu, Bapak. Saya masih penasaran nih tentang bagaimana kemudian perbandingan antara anggaran 2021 dengan anggaran tahun 2022. Di tahun 2021 ini Pak, di triwulan 1 menurut data yang saya baca di Bank Indonesia Sulawesi Barat bahwa belanja pegawai masih terlihat normal namun didominasi oleh belanja modal bahkan mencapai 24,4%. Nah, bagaimana dengan hal ini Pak? Karena kan dari tahun 2018 grafiknya seperti itu, tiba-tiba di tahun 2021 ini belanja modal itu naik sekali, menanjak sekali seperti ya, betul Mbak. Jadi di 2021 memang kita ada kenaikan belanja modal ya. Nah, itu terjadi, kenapa terjadi seperti itu? Karena kita tahu bahwa tahun 2021 itu kita ada gempa.
Betul. Nah, ada gempa ini kemarin pada saat di tengah-tengah semester, ya, semester menginjak semester 2 itu ada alokasi dana baru untuk belanja modal digunakan untuk dana pembayaran kontrak darurat dalam rangka recovery pasca gempa. Nah, itu kan ada beberapa proyek-proyek dari atau kegiatan-kegiatan dari Kementerian PUPR untuk melakukan renovasi terhadap bangunan-bangunan yang terkena dampak gempa dari bangunan pemerintah ya. Pemerintah itu ada beberapa yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sehingga ada alokasi tambahan untuk belanja modal di situ. Kemudian juga ada beberapa tambahan-tambahan terkait dengan perbaikan prasarana seperti jalan raya ya. Kita tahu jalan raya di beberapa tempat itu ya kita ada pembangunan gitu sampai sekarang masih ada ya seperti itu. Jadi karena kemarin ada lonjakan terkait dengan recovery gempa, maka kemarin ada peningkatan belanja modal seperti itu. Jadi memang ini menjawab pertanyaan semua nih pemirsa yang ada di rumah. Kenapa sih kemudian belanja modal itu mengalami peningkatan sangat drastis di triwulan pertama di tahun 2021 ini? Ternyata penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Ternyata memang ada dampak bencana alam yang juga sangat merubah kemudian penggunaan anggaran yang kita serap di tahun 2021 ini. Iya, kemudian masalah ini Pak, pagu anggaran tahun 2022, apakah memang menurut Bapak ini mengalami penurunan atau pengurangan atau seperti apa Pak? Kalau dibandingkan dengan akhir ya, dengan pagu akhir di 2021 kemarin, kita ada penurunan pagu Pak. Penurunan pagu sekitar, kalau kita lihat pagu sampai dengan Desember hari ini, itu pagu anggaran Sulawesi Barat untuk tahun 2021 itu sebesar kurang lebih 3.800 miliar ya, atau 3,8 triliun ya. Dibandingkan dengan tahun ini sebesar 3.100, ada kurang lebih selisih ada 700 miliar gitu, 700 miliar untuk pagu 2021 dan 2022. Ini tentunya memang dampak dari kemarin adanya penanganan gempa itu ya, pasca gempa itu sehingga ada alokasi anggaran untuk recovery gempa. Nah, itu seperti itu. Tapi juga untuk 2022 ini kan baru masa awal ya, ada kemungkinan nanti ke depan kalau dengan dinamika yang ada perubahan-perubahan anggaran, nah itu bisa jadi bisa naik, bisa turun lagi, ya gitu. Jadi memang kalau memang mengalami pengurangan pagu anggaran, sebenarnya pemerintah pusat ini itu ya salah satu penyebabnya tadi Pak. Memang pasca gempa ini sangat berdampak sangat-sangat signifikan terhadap penerapan anggaran kita. Nah, untuk langkah-langkah strategis nih Pak, langsung saja. Langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 ini apa saja yang memang harus dilakukan? Ya, jadi untuk langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh teman-teman satuan kerja ya? Supaya tahun 2022 itu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah, itu yang pertama adalah teman-teman dari satuan kerja itu melakukan review DIPA. DIPA kita review kembali, karena penyusunan DIPA itu kan berdasarkan bottom up ya, berdasarkan usulan dari teman-teman semuanya. Jadi karena kita itu menganut alokasi anggaran berbasis kinerja, tentunya pengusulan anggaran itu tergantung pada rencana kita mau berkinerja apa. Nah, itu kita usulkan ke atas, kemudian setelah usulan itu kan tentunya tidak semua usulan diterima. Nah, kemudian dari itu silakan teman-teman itu mereview kembali DIPA-nya yang ada. Apakah sama dengan usulannya kemarin atau ada perubahan? Nah, seperti itu, ada perubahan. Kalau ada perubahan, kemudian kan ngusulinnya kan kemarin. Nah, kan kemarin sampai sekarang kan ada perubahan waktu ya, ada jeda waktu. Tentunya jeda waktu ini mengakibatkan adanya dinamika yang ada. Dinamika yang ada itu bisa jadi akan merubah rencana kegiatan yang awal. Nah, tentunya dengan review ini, teman-teman dari satuan kerja atau pengelola keuangan bisa kemudian melihat kembali apakah DIPA-nya masih cocok dengan kondisi saat ini. Kalau masih cocok, ya lanjutkan. Tapi kalau tidak cocok, silakan lakukan revisi. Nah, perbaikan-perbaikan mengikuti dengan dinamika yang ada. Seperti itu. Nah, untuk proses dalam pengajuan revisi DIPA sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi pengajuan revisi DIPA itu kalau kita lihat di peraturannya, revisi DIPA ada tiga macam ya. Pertama adalah revisi DIPA yang mengakibatkan
perubahan pagu anggaran. Ya. Kemudian yang kedua, revisi DIPA yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran. Yang ketiga adalah revisi administratif. Nah, kalau revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan anggaran itu biasanya kalau ada tambahan-tambahan anggaran dari DPR, nanti kalau biasa semester 1 gitu ya, semester 1 berakhir itu biasanya ada. Kemudian kalau yang sekarang ini adalah revisi DIPA yang tidak mengakibatkan perubahan anggaran. Nah, ini tentunya teman-teman harus memahami kapan revisi itu dilakukan dan harus dilakukan kepada siapa. Jadi ada tiga mekanisme. Yang pertama adalah revisi petunjuk operasional kegiatan atau POK. Itu adalah revisi yang hanya merubah detail daripada kegiatan. Nah, detailnya aja. Contohnya, namanya kegiatannya adalah melakukan sosialisasi. Di dalam kegiatan sosialisasi itu tentunya kan kita ada perjalanan dinas, ada kemudian di dalamnya ada beli ATK, beli apa gitu ya, beli buku gitu ya. Dari tadinya beli buku 5, kemudian dirubah menjadi buku 2 gitu ya. Nah, tapi secara sosialisasi dia tetap 1 kali. Nah, ini masih dilakukan revisi POK oleh satuan kerja sendiri. Kemudian ada revisi yang dia itu akan merubah output. Nah, sosialisasi mau 2 gitu ya. Nggak cuma sekali tapi mau kita bikin 2 gitu ya. Nah, ini tentunya akan tidak bisa dilakukan oleh satuan kerja sendiri. Ini harus diajukan ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan atau ke Direktorat Jenderal Anggaran, tergantung daripada apakah revisi itu merupakan kewenangan siapa. Nah, itu yang harus teman-teman lihat kembali di dalam peraturan mengenai revisi seperti itu. Jadi ada empat organisasi yang bisa melakukan revisi, yaitu pertama kewenangannya Satuan Kerja, kedua kewenangannya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ketiga kewenangannya Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan terakhir adalah kewenangan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, masing-masing ini mempunyai kewenangan masing-masing. Iya. Dan memang ini ketika mengajukan revisi Satuan Kerja harus mempertimbangkan karena apakah ini memang istilahnya masuk akal, logis, dan bisa untuk direvisi atau tidak. Betul. Ya, kita akan bahas lagi nih Pak tentang bagaimana kemudian rencana percepatan pelaksanaan dalam melakukan langkah-langkah strategis anggaran di tahun 2022. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali juga tetap bersama kami di Bincang Malabi. Kegigihan masyarakat Mandar dalam bertenun sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu, berlangsung secara turun-temurun. Perangkat tenun yang digunakan baik kayu pemintal, pewarnaan benang, dan pemeliharaan ulat sutra semua diambil dari tanah leluhur yang ada di sekitarnya. Lestarikan tenun sebagai budaya milik bangsa.
kita lestarikan tenun mandar warisan budaya leluhur kita. Terima kasih pemirsa TVRI, masih bersama kami di Bincang Malabi dan juga masih bersama Pak Indarto dari KPPN Mamuju. Dan masih pembahasan kita nih tentang strategi pelaksanaan anggaran di tahun 2022 mendatang. Ini nih Pak, banyak sekali nih pertanyaan masyarakat yang bertanya, kenapa sih kemudian penyerapan anggaran itu biasanya sangat lambat di awal tahun, kemudian sangat buru atau dikejar di akhir tahun. Jadi penyerapannya itu lebih banyak di akhir tahun. Kenapa sih seperti itu biasanya, Pak? Ya, Mbak Tandy, sebenarnya gini, kalau dari sisi keuangan negara ya, itu sebenarnya itu hal yang tidak bagus sih. Karena kita kan menginginkan bahwa penyerapan anggaran itu ada di depan ya, sehingga nanti multiplier efek dari penyerapan anggaran itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Contohnya umpamanya proyek-proyek dilakukan di depan sehingga masyarakat memperoleh dana gitu ya, ekonomi bergerak seperti itu. Nah, tapi kenyataannya bahwa ternyata anggaran itu biasanya menumpuk ke belakang. Terus kenapa seperti itu? Karena yang pertama perencanaan yang tidak baik dari teman-teman satuan kerja. Nah, perencanaan yang tidak baik ini harus kita segera lakukan perubahan. Makanya di dalam program percepatan pelaksanaan program atau proyek ini yang paling kita tekankan adalah setelah Bapak Ibu sekalian atau setelah teman-teman satuan kerja itu menerima DIPA, lakukan segera buat petunjuk operasional kegiatan. Nah, ini karena petunjuk operasional kegiatan ini yang akan dilakukan ke depan sebagai guidance dari teman-teman melakukan kegiatan. Nah, ini kemudian yang bikin lama lagi adalah kadang-kadang penetapan pejabat perbenderaannya itu agak lama. Ditetapkan agak mundur-mundur ya, seperti itu. Atau pejabatnya kurang kompeten ya. Nah, itu makanya kita mengharapkan setelah terima DIPA segera tunjuk pejabat perbenderaannya. Nah, gitu. Nah, itu kemudian juga yang menghambat lagi apa? Teman-teman tidak mempersiapkan perizinan gitu ya. Atau dokumen-dokumen pendukung dalam rangka untuk mempercepat kegiatan itu. Jadi contohnya umpamanya mau bikin gedung, tentunya kita harus menyiapkan lahannya dulu, izin-izinnya harus kita siapkan gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang di dalam DIPA itu ada dana yang diblokir, artinya tidak boleh digunakan. Karena apa? Karena dokumen pendukungnya belum ada. Nah, ini menyebabkan juga akan menjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga penyerapannya juga ke belakang gitu. Nah, ini juga kita harapkan dari teman-teman semua, kalau ada anggaran yang masih diblokir, segera lakukan dokumen pendukung itu dilengkapi segera untuk dilakukan pembukaan blokir, sehingga kegiatan bisa dilakukan lebih cepat seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa pelaksanaan anggaran selalu mundur ke belakang ya, karena kurang baiknya perencanaan dari teman-teman satuan kerja. Kita harapkan untuk 2022 besok, apa yang bisa dilaksanakan dulu, segera laksanakan gitu ya. Karena sudah ada anggarannya. Kami dari KPPN siap untuk mendukung dari teman-teman semuanya. Jika ada kesulitan, silakan datang ke KPPN, akan kami berikan solusi. Iya. Ya, gitu. Mari bersama-sama mencari solusi, bukan mencari masalah. Jadi dibantu, Pak ya? Selalu kami selalu bantu. Ya. Dan untuk, saya tertarik nih Pak, masalah satker itu sendiri. Yeah. Karena kan kita tahu nih bahwa memang ternyata itu terkadang ada satker yang lambat dan lain-lain, sehingga penyerapan anggaran itu sangat besar di akhir tahun. Tapi kemudian apakah KPPN berperan dalam melakukan atau menunjang kompetensi dari satker masing-masing atau seperti apa Pak? Apakah ada treatment tertentu? Ya, betul Mbak. Jadi salah satu asas dari pengelolaan keuangan negara itu adalah profesionalitas ya. Nah, itu kalau kita lihat itu. Dari asas ini KPPN mempunyai kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi dari pengelola keuangan di satuan kerja. Salah satunya kami saat ini baru menjalankan sertifikasi terhadap pengelola keuangan. Nah, jadi kita lakukan sertifikasi bendahara, sertifikasi
PPK atau pejabat pembuat komitmen. Kemudian kita lakukan sertifikasi juga PPSPM atau pejabat penerbit SPM, pendatang SPM. Nah, itu sertifikasi ini tentunya juga dilakukan tidak hanya serta-merta memberikan sertifikasi, tapi kita lakukan dulu edukasi dulu. Kita lakukan pelatihan dulu, sehingga setelah pelatihan ini diperoleh kompetensi yang mencukupi untuk melakukan pengelolaan keuangan. Nah, sehingga nanti kalau diharapkan dengan kompetensi yang cukup ini bisa anggaran bisa dilakukan lebih baik. Nah, seperti itu, lebih baik, lebih cepat, kemudian juga lebih berkualitas seperti itu. Nah itu, jadi dari KPPN sendiri selain mengadakan sertifikasi itu juga kami tentunya melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi bagaimana cara menggunakan aplikasi, sosialisasi bagaimana cara melakukan tagihan. Nah seperti itu. Akhir tahun tentunya kan ada kegiatan-kegiatan khusus gitu ya. Contohnya akhir tahun ini kan beda dengan awal tahun. Iya. Akhir tahun itu harus ada batas-batas waktu yang harus diselesaikan. Nah itu seperti itu kita lakukan sosialisasi. Terus kita lakukan pendampingan. Selain kita juga melakukan konsultasi secara one-to-one gitu ya. Gitu, seperti itu. Ini juga untuk Satker ya, bahwa memang selama pelaksanaan anggaran itu sebenarnya KPPN ini sangat siap membantu dan memfasilitasi, termasuk memberikan edukasi tentang bagaimana kemudian penyerapan anggaran itu bisa secara maksimal. Tapi yang saya penasaran Pak, bagaimana sih sebenarnya pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran itu bisa dilakukan dengan cara apa saja Pak? Oh baik, jadi pengukuran kinerja ya, kinerja pelaksanaan anggaran sebenarnya kita sudah mempunyai tools Mbak, namanya IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Nah dari IKPA ini sebenarnya ada 13 komponen yang harus dinilai. Ya, saya kurang hafal ya karena 13 ya. Tapi ada beberapa. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengukur perencanaan dari satuan kerja. Ini diukur dari mana? Dari berapa kali dia melakukan revisi DIPA. Nah, semakin banyak melakukan revisi DIPA berarti perencanaannya semakin jelek. Betul. Iya toh? Jadi kan kalau perencanaan berubah-berubah, DIPA itu kan dokumen sebagai dokumen untuk dasar pelaksanaan kegiatan. Kalau dirubah-rubah berarti kan rencananya berubah-ubah. Iya. Ini berarti kan kinerjanya buruk. Kurang matang. Kurang matang rencananya. Nah itu semakin banyak perubahan DIPA, maka dia IKPA-nya semakin jelek. Kemudian yang kedua itu tentang penyerapan anggaran. Semakin penyerapan anggarannya lebih kecil, maka semakin jelek juga. Kemudian ada juga di situ harus mengisi capaian output. Jadi sekarang itu teman-teman harus mengisi capaian output, seberapa banyak, seberapa besar output yang sudah diproduksi. Nah, semakin bagus output yang dikerjakan, ya otomatis dia semakin bagus pelaksanaan anggarannya. Seperti itu. Kemudian juga ada di situ IKPA itu ada pengukuran antara rencana penarikan dananya. Apakah rencananya sesuai dengan penarikan dananya gitu ya. Hari bulan ini mau melakukan penarikan dana 100 miliar gitu ya. Apakah benar-benar 100 miliar atau tidak? Nah ini juga kan jadi bagus kan. Karena rencana penarikan dananya juga sebenarnya sangat membantu kami sebagai pengelola BUN ya. Sebagai pengelola BUN itu untuk menyiapkan dananya. Seperti kita tahu ya Pak, bahwa pendapatan itu wujudnya adalah perkiraan kan. Pendapatan itu perkiraan. Pendapatan APBN itu adalah perkiraan. Sementara belanja itu adalah komitmen. Iya. Artinya sesuatu yang harus kita bayar belanja itu ya. Nah, kalau pendapatan itu kan tidak bisa serta-merta ada tiap bulan ya. Kan belum tentu gitu ya. Iya. Dan pendapatan itu kan terus-terus ada tidak di awal tahun ada kan, sehingga dana itu kan ke depan semakin baru ada gitu ya. Nah, untuk teman-temannya juga kalau teman-teman bagus di dalam melakukan perencanaan penarikan dana ini, kami juga bisa menyediakan dana yang lebih murah. Kenapa lebih murah, Pak? Karena tidak semua APBN itu dibiayai oleh pendapatan. Kita tahu pemerintah ada utangnya. Betul. Nah, ini yang menarik nih, Pak. Ada utangnya toh. Nah, hutang ini tentunya kalau hutang Mbak Tenti bisa lihat kalau Mbak Tenti mau hutang ya. Mbak Tenti mau beli kendaraan. Belinya 5 bulan lagi. Tentunya hutangnya kan 5 bulan ke depan kan? Iya. Karena kalau dihutang sekarang, kita harus bayar bunga 5 bulan ke depan. Nah tentunya
kalau teman-teman dari satuan kerja ini pandai di dalam melakukan perencanaan penarikan dana tadi, akan membantu dari negara atau Kementerian Keuangan untuk menyediakan dananya yang lebih murah. Kapan waktunya kita harus berhutang, kapan waktunya kita tidak harus berhutang, sehingga biaya untuk membayar bunganya bisa digunakan untuk yang lain. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ini yang tidak dimengerti oleh masyarakat ya. Seperti itu, Mbak. Iya, dan ini setidaknya memberikan informasi nih kepada masyarakat yang banyak bertanya tentang apa sih sebenarnya APBN itu dan bagaimana sih kemudian pengelolaannya ini. Pak Indarto sangat siap menjelaskan itu. Nah, kita masih ada waktu nih Pak Indarto, ternyata dari tadi kita berbincang ini ternyata menarik sekali dan saya masih punya banyak sekali pertanyaan Pak. Menarik sekali terkait dengan pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Nah, saya yang menggelitik nih terkait dengan percepatan proses pengadaan barang dan jasa. Dan juga termasuk dengan pelaksanaan program kegiatan proyek yang juga masuk sebagai strategi pelaksanaan anggaran tahun 2022. Nah, menurut Bapak bagaimana kemudian ke depannya pelaksanaan ini? Baik, Mbak. Jadi ini juga merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan anggaran ya. Dan tadi sesuai saya sampaikan di depan tadi, setelah semuanya pejabat pemerintahan kita tetapkan ya, tentunya kan habis itu kita melakukan kegiatan. Melakukan kegiatan itu kan tentunya kita harus melakukan pengadaan barang dan jasa. Ya. Untuk melakukan pengadaan barang dan jasa itu tentunya harus ada pihak-pihak yang melaksanakannya atau yang dinamakan dengan pejabat perbendaharaan. Karena di dalam pengadaan ini kan ada beberapa kriteria, Mbak. Ada pertama ada penunjukan langsung, ada pengadaan langsung, ada lelang, dan lelangnya sebenarnya lelangnya dengan beberapa kriteria ya. Betul. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu maka teman-teman semua harus segera mempersiapkan pejabat pengadaannya. Lihat dulu apa yang kita adakan di tahun ini. Pengadaan kita apa aja, seberapa dana yang akan kita adakan. Masuk ke dalam kriteria pengadaan yang mana. Ya, kalau menggunakan lelang maka kita harus segera melakukan pembentukan panitia lelang. Nah, itu segera seperti itu. Pejabat pengadaannya segera dilakukan. Yang kedua, setelah itu kemudian kalau sudah pejabatnya kita tentukan, sudah ada, segera lakukan pengadaan. Segera lakukan lelang atau penunjuk. Kalau setelah lelang, kemudian lakukan penunjukan atau pemilihan penyedia barang dan jasa. Baik bisa menggunakan lelang, bisa penunjukan langsung dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru kemudian lakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau sudah semuanya ini tahapan ini dilakukan dengan segera, tentunya pelaksanaan juga akan menjadi lebih baik dan lebih, kalau kita punya waktu yang lebih panjang, semua pekerjaan itu akan bisa dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa sehingga kualitasnya lebih baik. Betul. Iya, ternyata memang ada prosedur-prosedur yang harus dilewati setiap satker dalam penyerapan anggaran masing-masing di satuan kerja. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak, dan juga mungkin bisa langsung diteruskan dengan closing statement dari Pak Indarto nih, apakah memang penyerapan anggaran semakin besar itu adalah sebuah prestasi atau seperti apa Pak? Dan langsung ditutup dengan closing statement Pak, silakan. Baik, Pak. Jadi apakah penyerapan anggaran itu semakin besar, maka itu adalah sebuah prestasi besar juga atau seperti apa? Jadi kita harus paham dulu bahwa APBN sekarang ini disusun berdasarkan berbasis kinerja, ya, anggaran berbasis kinerja. Tentunya dengan penyusunan ini kita tidak hanya mengukur terhadap penyerapan, yang paling penting adalah output. Ya, kalau outputnya tercapai itu yang lebih bagus. Bagaimana output itu bisa dicapai dengan anggarannya lebih kecil, itu lebih bagus. Tapi tentunya juga kita juga mengharapkan penyerapan anggaran ini kan akan memberikan multiplier efek juga. Semakin banyak uang beredar di dalam masyarakat, tentunya ini akan membangkitkan perekonomian di daerah. Nah, ini juga, jadi dua-duanya menjadi penting ya. Menjadi penting artinya kalau bisa ya anggarannya terserah banyak, tetapi outputnya juga banyak. Nah, semakin berkualitas, namanya anggaran yang semakin berkualitas. Seperti itu. Itu yang kami harapkan. Kemudian secara closing statement bahwa kami mengharapkan teman-teman semuanya, satuan kerja maupun masyarakat, turut mendukung di dalam pelaksanaan anggaran 2022 ini. Nah, masyarakat bisa mengawasinya. Kita sekarang kan ada transparansi pelaksanaan anggaran. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik, dilaksanakan dengan akuntabel, koordinasi yang lebih baik. Dari KPPN sendiri selalu siap untuk melakukan
pendampingan ya, pendampingan atau kan memberi solusi-solusi yang terbaik untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2022 itu, Mbak Tenri. Iya, dan menarik sekali nih pembahasan dari Pak Indarto nih terkait dengan langkah-langkah strategis dalam penerapan anggaran yang akan kita jalankan di tahun depan, tahun 2022 yang beberapa hari lagi nih Pak. Ya. Kita sudah masuk di tahun 2022. Dan memang KPPN sendiri sangat berkomitmen ya, KPPN Mamuju sangat berkomitmen untuk memberikan informasi, transparansi, akuntabel kepada masyarakat yang memang membutuhkan informasi seputar hal tentang perbendaharaan, khususnya untuk para satuan-satuan kerja yang memiliki hubungan langsung dengan KPPN. Terima kasih Pak Indarto atas waktunya. Saya masih banyak sekali pertanyaan Pak. Oh, siap. Tapi karena waktu, pemirsa yang ada di rumah juga, terima kasih atas perhatian Anda. Dan tidak terasa kita sudah berbincang kurang lebih 60 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian program Bincang Malabi hari ini cukup. Terima kasih atas kerjasamanya juga untuk seluruh kru yang bertugas. Dan saya Deten Rang undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.